Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Andriani, mahasiswa Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 19712251023 akan mempresentasikan hasil artikel saya pada mata kuliah riset dan praktek di Universitas PGRI Yogyakarta. Artikel yang saya susun menggunakan template jurnal Al-Ibtidah, yaitu Jurnal Pendidikan Guru MI. Jurnal ini sudah terindeks Sinta 2. Adapun judul yang saya susun pada artikel ini yaitu pengaruh e-learning berbasis Edmodo terhadap partisipasi dan pemahaman mahasiswa PGSD pada mata kuliah IPA 1. Terdapat 3 penulis. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hanifah Andriani, sebagai mahasiswa Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis kedua yaitu Bapak Arianto selaku dosen pengampu mata kuliah riset dan praktek, dan yang penulis ketiga yaitu Bapak Subio Eko Atmojo selaku dosen pamong saya di Universitas PGRI Yogyakarta. Yang pertama terdapat abstrak. Penelitian ini dilakukan karena kurang maksimalnya partisipasi dan pemahaman mahasiswa PGSD pada mata kuliah IPA 1. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh e-learning berbasis Edmodo terhadap partisipasi dan pemahaman mahasiswa PGSD pada mata kuliah IPA 1. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Sampel yang digunakan yaitu 49 mahasiswa semester 2 PGSD Universitas PGRI Yogyakarta yang meliputi 22 kelompok eksperimen dan 27 kelompok kontrol. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan instrumen angket untuk partisipasi dan tes uraian untuk pemahaman. Kemudian ada introduction. Introduction itu meliputi latar belakang dan teori yang mendukungnya. Latar belakang dijelaskan yaitu pada kegiatan diskusi partisipasi mahasiswa tergolong kurang maksimal, yaitu kurang maksimalnya dalam mengajukan pendapat, bertanya, karakter mahasiswa yang kurang percaya diri, kompetensi IPA yang memang kurang dikuasai, dan metode pembelajaran yang terlalu monoton yaitu menggunakan ceramah, sehingga menyebabkan pembelajaran cenderung pasif. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memberikan solusi menggunakan pembelajaran online berbasis Edmodo. Pada pembelajaran online berbasis Edmodo ini, guru dan siswa difasilitasi oleh berbagai fitur-fitur yang tersedia dalam platform tersebut. Mahasiswa dapat lebih percaya diri untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan dalam forum diskusi secara online. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode ini sudah saya jelaskan sebelumnya pada bagian abstrak. Pada instrumen penelitian sebelumnya juga dilakukan uji coba instrumen yang menunjukkan adanya validitas dan reliabilitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini ada analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Yang pertama hasil data analisis kualitatif pada partisipasi. Terlihat pada gambar 1 terdapat grafik perbedaan antara pretest dan post-test. Kemudian pada tabel 2 yaitu analisis kualitatif pemahaman, terdapat perbedaan antara pretest dan post-test kedua kelompok tersebut. Kemudian ada uji kuantitatif yang meliputi uji prasyarat. Pertama yaitu normalitas. Pada tabel 1 menunjukkan data uji normalitas partisipasi dan pemahaman menunjukkan signifikasi lebih dari 0,05 sehingga audit HO diterima.
Kemudian untuk uji prasyarat selanjutnya yaitu uji homogenitas. Kedua variabel yaitu menunjukkan varian lebih dari 0,05 sehingga HO diterima. Dapat dikatakan bahwa data tersebut heterogen. Kemudian selanjutnya yaitu uji independent sample t-test pada partisipasi yang menunjukkan data itu terdapat perbedaan setelah dilakukannya pembelajaran e-learning berbasis Edmodo. Begitu pula pada variabel pemahaman, signifikasi menunjukkan 0,05 yaitu kurang dari 0,5 sehingga terdapat perbedaan pemahaman. Dan yang ketiga yaitu ada uji MANOVA. Pada uji MANOVA ini terlihat pada tabel 5 bahwa data post-test menunjukkan keduanya kurang dari 0,05, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi dan pemahaman. Kemudian analisis e-learning, pembahasannya yaitu adanya e-learning berbasis Edmodo dapat memberikan pengaruh terhadap partisipasi mahasiswa PGSD. Keterlibatan guru dan siswa serta kemudahan penggunaan e-learning berbasis Edmodo memunculkan adanya komunikasi interaktif sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Namun, di beberapa penelitian menunjukkan adanya kendala yaitu kebingungan dalam penggunaan Edmodo, ketidakcocokan aplikasi smartphone, dan kurang tanggung jawabnya siswa untuk pembelajaran. Nah, berikut ini adalah tampilan dari kelas A2 IPA 1 PGSD UPY sebagai kelas kelompok eksperimen. Mohon maaf ini kurang jelas, tapi kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya ada aktivitas pembelajaran online yang terlihat pada kolom komentar. Beberapa mahasiswa memberikan partisipasi aktif pada pembelajaran online ini. Kemudian, selain partisipasi, pemahaman juga terlihat pada pembelajaran online ini, yaitu pada aktivitas kuis. Selain aktivitas kuis, juga peningkatan pemahaman terlihat pada hasil belajar post-test pada kedua kelompok tersebut. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa adanya pembelajaran online dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu pada penelitian Arifin menggunakan pembelajaran online berbasis Google Classroom. Dan penelitian sebelumnya bahwa penggunaan e-learning belum secara maksimal mampu meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa. Masih terdapat kendala dalam proses pembelajaran online. Dalam pelaksanaannya perlu adanya kesiapan sebelum diterapkannya e-learning berbasis Edmodo seperti tutorial penggunaan dan aturan pembelajaran online. Melalui aturan pembelajaran online, mahasiswa dapat lebih bertanggung jawab dan aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Mahasiswa akan merasa memperoleh pengalaman belajar melalui Edmodo, dapat lebih berekspresi, suasana belajar yang sangat santai, dapat diakses di mana saja. Apabila mahasiswa lupa akan suatu materi, dapat mengunduh kembali pada platform yang tersedia di Edmodo. Oleh karena itu, kecakapan teknologi mahasiswa yang juga mempengaruhi efektifnya e-learning berbasis Edmodo agar mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap partisipasi dan pemahaman mahasiswa PGSD UPY pada mata kuliah IPA 1. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.